Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, teman-teman mahasiswa praktikum fotogrametri dasar. Mohon maaf sekali, pada Jumat ini harusnya kita praktikum di kelas. Tapi ternyata saya harus keluar kota, teman-teman. Ini sudah dua kalinya saya izin nih. Kalau minggu lalu izin keluar kota, terus kita masuk terkait IOP ya dengan e-foto. Mohon maaf nih minggu ini saya juga harus keluar kota lagi. Nanti bareng Mas Rizal dan mungkin kalau ada waktu Mas Catra atau Mas Azhar juga akan nemenin. Jadi mohon maaf ini teman-teman harus menonton dulu videonya terkait briefing materi praktikumnya, baru teman-teman nanti praktikum di kelas. Nah, gitu teman-teman ya, mohon maaf sekali ini belum bisa hadir menemani teman-teman hari Jumat nanti. Nah, untuk praktikumnya hari Jumat kita akan melanjutkan sebenarnya terkait IOP dan IOP dengan aplikasi yang berbeda. Nah, Jumat lalu tak bilang kalau misalnya kita akan ngedrone, tapi kan kita itu nunggu apa ya, kayak drone itu terbatas dan menunggu cutting kalian dari angkatan 2022 selesai melaksanakan ngedrone ya PRGG baru nanti kita pakai drone-nya. Cuman ternyata sampai hari ini belum diberikan ke saya, jadi ya kita harus menunggu dulu untuk ngedrone-nya. Oke, gitu juga ya teman-teman. Nah, untuk aplikasinya nanti akan dipandu oleh Mas Rizal. Nama aplikasi adalah Virtual Stereo Plotter. Itu aplikasi yang buat adalah teman-teman kita dari Fakultas Geografi UGM. Ya, nanti intinya sama kayak iFoto, dia bisa melakukan perhitungan IOP, perhitungan EOP, dan melakukan bundle adjustment. Jadi outputnya teman-teman itu nanti sama. Kita akan menghitung IOP dan EOP, sama kayak e-foto kemarin. Cuman kita pakai aplikasi berbeda, fotonya juga berbeda. Ini seperti itu, teman-teman. Nah, oke, jadi kita review singkat terkait yang sudah kita lakukan pada minggu lalu. Jadi, yang tak sampaikan berkali-kali bahwa di praktikum fotogrametri dasar maupun teori, itu kita fokus adalah teman-teman tuh tahu sama kuat terkait fotogrametri. Dan terkait fotogrametri, apalagi yang di dasar ya, itu harus tahu terkait geometrinya, geometri kamera, geometri foto, sistem coordinat antar foto, transformasi coordidat antar foto, dan semua itu berkaitan erat dengan parameter. Parameter yang di dalam, kayak IOP, dan juga parameter foto atau parameter antar fotonya, jadi exterior orientation parameter. Jadi itulah yang menjadi penting teman-teman harus paham. Nah, terkait minggu lalu kita sudah bahas terkait IOP sama IOP, di mana IOP dengan e-foto teman-teman harus masukin dulu tuh parameter-parameter distorsi kamera, focal length, CX, CY, terus nitik-nitikin di video shell mark. Diperoleh IOP nanti XA-nya. Kemudian dengan IOP teman-teman perlu melakukan nitikin GCP. Nitikan GCP di foto 16, foto 17, foto 18, terus baru dilakukan perhitungan EOP. Dan diperoleh nanti X, Y, Z, terus omega pkp. Itu teman-teman lakukan di foto. Nah, yang di sini juga sama, nanti akan kita lakukan dengan virtual stereo plotter. Nah, ini secara singkat ya, terkait EOP itu tujuan untuk merekonstruksi cahaya saat pengambilan foto. Itu parameternya ada ini, teman-teman sudah tahu ya, ini dari teori. Ada focal length atau fokus, kemudian principal point, kemudian kesalahan distorsi, baik radial maupun tangensial. Ini selesai dengan kalibrasi kamera. Jadi pada intinya adalah ketika titik exposure itu tidak berhimpit dengan titik sistem koordinat foto, jadi principal point-nya berbeda, ada jarak, makanya kita perlu koreksi dengan kalibrasi kamera. Nah ini ya, ini teman-teman nih ya, nanti bisa baca. Oke, ini IOP. Nah, yang hasil teman-teman, mohon maaf, kalibrasi kamera yang dilakukan untuk kamera tersebut, nanti teman-teman masukkan di sini dan diperolehlah sebuah parameter, parameter ini ya, parameter A0, A1, A2, B0, B1, B2. Yang tak sampaikan pada Jumat lalu adalah parameter transformasi affin sebenarnya. Jadi parameter affin kan X ya, X itu kan sistem koordinat fotonya. Jadi kita pengen ngetransformasi dari pixel atau image ke foto. X sama Y itu sistem koordinat foto, X sama Y itu AX plus BY plus C atau DX plus EY plus F. Di mana ABC sama DEF-nya ya parameter ini teman-teman sudah dapat dari e-foto. Nah, itulah konsep yang pada minggu lalu. Kemudian kalau EOP, EOP itu posisi dan orientasi kamera, posisi pusat foto, X, Y, Z, dan juga kemiringan UFV-nya atau drone-nya. Itu omega p kappa. Jadi 6 parameter inilah yang teman-teman peroleh nih. Waktu di e-foto, 6 ini yang teman-teman dapat. Ada X, Y, Z, ada omega p kappa. Oke, nanti ini dimasukkan ke parameter kolinearitas. Nah, untuk minggu ini cukup singkat.
Tapi ya butuh waktu juga, butuh ketelitian. Di mana teman-teman pertama akan menginstal aplikasi namanya Virtual Stereo Plotter. Ini aplikasinya free, ya tidak perlu nge-crack. Dan juga nanti akan kami share nih sama Mas Rizal aplikasinya, sama datanya juga. Ini buatan teman-teman dari geografi. Nah, langkahnya pertama ya sama lah, masukin foto, kemudian ngitung, memasukkan data kalibrasi kamera, ini sudah ada datanya. Kemudian melakukan penitikan GCP, jadi marking GCP. Ini sama kayak minggu lalu, di mana kalau minggu lalu itu posisi GCP-nya teman-teman harus lihat dari PDF. Jadi PDF panduannya nih. Nah, kalau yang ini kita akan membuat tie point sendiri. Jadi titik ikat sendiri. Teman-teman, ini kan ada dua dua posisi nih, foto kiri dan foto kanan. Nah, teman-teman carilah objek di foto kiri yang terlihat pula di foto kanan. Jadi misal di foto kiri teman-teman mau nitikin pojok rumah tuh. Tek. Nah, di foto kanan carilah rumah yang sama, cari pojok yang sama, ditandai juga. Tek. Jadi akan tercipta sebuah titik ikat antara foto kiri dan foto kanan. Seperti itu gitu ya. Ini namanya type point gitu. Nanti tugasnya teman-teman diminta untuk analisis. Hasilnya bundle adjustment dari 8 type points yang dia itu bergerombol, terus 8 yang menyebar seluruh area foto, terus 16 yang bergerombol sama 16 yang menyebar. Kaitannya apa? 8 sama 16 itu jumlahnya. Apakah dengan semakin banyak jumlah TP itu mempengaruhi RMS hasil bundle adjustment? Apakah semakin berkurang atau malah bertambah? Kemudian karakteristik atau propertiesnya. Apakah dengan misalnya dia TP-nya bergerombol, TP-nya menyebar, itu berpengaruh apa enggak? Bergerombol itu kayak gini teman-teman. Jadi bergerombol tuh semua tuh bergerombol ke satu area, nih kayak gini. Nah, atau menyebar, menyebar tuh artinya di seluruh foto. Di seluruh foto tuh ada typongins. Jadi teman-teman nanti silahkan dibuat analisisnya. Nah, ini tak diomongin secara singkat langkahnya di virtual stereo plotter. Cuma detailnya teman-teman nanti ikuti aja ya Mas Rizal asistennya di kelas. Ini tak share sebentar. Oke, ini nanti aplikasinya gini, namanya Virtual Stereo Plotter. Pertama ya, teman-teman masukin image seperti biasa. Bahannya tak kasih, bahannya bakal dikasih. Ini adalah live image, jadi yang sebelah kiri ini semoga kursor saya kelihatan. Sebelah kiri ini adalah live image, ini yang sebelah kanan itu buat right image. Kita masukin dulu, jadi load image itu ada kiri ada kanan. Yang kiri ini untuk ini buat yang kiri itu yang 1513 ya, teman-teman. 1513 open. Kemudian yang kanan, yang right image yang ini. Nah, diklik. Ini untuk milih yang 1514. Oke, kita ambil. Nanti akan terbuka foto kiri, foto kanan. Nah, baru kita akan muncul window baru. Window kita diminta untuk memasukkan data kalibrasi. Nah, contoh data yang kalibrasi live image. Live image berarti harusnya 1513 nih. 1513 caranya tinggal klik load. Kemudian pilih yang TXT yang 1513 ideal camera calibration. Kemudian klik open. Oke, kalau sudah klik save, ini langsung, ini teman-teman perlu centang ya, auto compute. Jadi setelah dimasukkan data kalibrasi, ini dicentang, kemudian klik save. Dia akan secara otomatis melakukan perhitungan IOP. Kalau teman-teman menerima RMS sekian, ini kan kecil banget tuh. Klik yes. Nah, ini yang right image. Right image itu kita pilih yang 1514. Oke, ya sama. Kita lakukan perhitungan IOP. Udah selesai. Nah, itu teman-teman sudah melakukan kalibrasi. Kalau misalnya, aduh, kelupaan di screenshot nih, yang tadi, ya kita bisa cek lagi di calibration di sini. Ini buat nge-compute ulang nih. Oke, ini sama, yang kanannya juga buat nge-compute ulang. Nah, terus kita berikutnya akan menambahkan GCP. Nah, caranya teman-teman klik tanda yang plus ini, GCP. Kemudian teman-teman klik load. Nanti cari data yang kami share, yang Mas Rizal akan share. Itu nama filenya ya, kalau nggak salah, apa ya, pokoknya GCP gitu, ada ground control point gitu. Nah, nanti dia akan menunjukkan posisi GCP, ada 5 GCP tuh. Nanti klik save aja, kalau sudah di close. Nah, ini posisi GCP di foto kiri dan foto kanan. Nah, terus teman-teman disinilah letak praktikumnya, di mana teman-teman perlu mencari 8 sampai 16 titik. Pertama teman-teman ini dulu 8 titik ikat tie points yang bergerombol. Kemudian diganti 8 tie points yang menyebar. Terus 16 tie points yang bergerombol. Terus 16 poin yang menyebar. Cara menambah tie pointnya gimana? Klik tanda ini, tanda plus. Nah ini, tanda plus, beri ID, nama.
Kemudian ini ganti dari use keyboard ke use mouse pointer. Kemudian teman-teman perlu cari objek yang sama di foto kiri dan foto kanan. Ini saya pinggirkan dulu, taruh bawah. Yang ini di bagian ini kan ada foto, ada zoom nih. Tak zoom in, misal contoh seperti ini ya. Aduh, sorry. Ini, nah baru mau. Saya zoom in. Kemudian ini titik kiri di sini. Oke, terus kita cari objek yang sama di foto kanan. Oke, di sini tadi titik ini. Oke, kalau sudah sama kiri kanan klik save. Oke, ini baru satu nih, baru satu. Silakan aja teman-teman lanjutin 8 dulu yang bergerombol. Jadi bergerombol tuh ya satu tempat doang. Jadi satu tempat misalnya semua ada di sini 8 titik itu. Terus 16 ada di sini semua. Jadi nggak ada tersebar merata di seluruh area foto. Nah, teman-teman setelah melakukan 8 yang bergerombol, ini di close saja. Klik yang ini, yang type point database. Nah, ini nanti muncul 8 nih, 8 type points yang teman-teman buat. Klik perform bundle adjustment. Nah, yang ini teman-teman bisa ekspor sebagai reportnya, diri simpan ke mana gitu, terserah teman-teman di mana. Ini saya nggak mau simpan ya, teman-teman simpan ya. Terus ini dicentang semua, view RMS, view EOP, view type points, itu klik OK. Terus biar dia jalan, nanti dia peroleh RMS sama grafiknya. Teman-teman nanti perlu ngebandingin nih, RMS-nya dari 8 yang bergerombol gimana, 8 menyebar gimana, 16 gerombol gimana, 16 menyebar gimana. Itu gimana RMS-nya masing-masing sama gimana grafiknya. Ini RMS-nya, ya ini silahkan di screenshot. Dan ini hasil bundle adjustment-nya. Hasilnya jelek nih, karena saya cuma pakai satu titik. Nanti kalau misalnya teman-teman pakai titiknya banyak nanti bakal berbentuk grafik batang gitulah ya seperti itu. Nah ini hasil IOP-nya teman-teman silakan screenshot. Oke, kayaknya gitu nih di save aja. Nanti teman-teman silakan lanjutkan sampai 8 titik gerombol, 8 titik nyebar, 16 titik gerombol, 16 titik nyebar. Mungkin itu praktikumnya nanti akan dipandu oleh Mas Rizal sebagai asisten. Mohon maaf sekali aku belum bisa hadir di kelas, tapi semoga dengan video ini bisa membantu ya, memperjelas apa yang harus dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.